Baik, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat datang di sosialisasi kedua dari tim KKN PPM UGM di Kecamatan Jetak. Pada kesempatan kali ini, saya, Arizal Jaknanihan, selaku anggota dari Subunit Jetak 1, akan melaksanakan sosialisasi mengenai kejahatan cyber di masyarakat. Sosialisasi ini menjadi bagian dari lanjutan sosialisasi sebelumnya mengenai keamanan digital dan data pribadi. Baik, sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu ya. Baik, saya harap sudah dapat terlihat di layar. Sebelum memulai presentasi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap institusi Center for Digital Society. Institusi ini juga turut memberikan materi mengenai literasi digital yang akhirnya digunakan sebagai data dari sosialisasi kali ini. Baik, untuk sosialisasi kali ini mengambil tema mengenai sosialisasi mengenai kejahatan siber di masyarakat. Ini menjadi lanjutan dari sosialisasi yang sebelumnya pernah kami lakukan di keamanan data pribadi. Jadi, di tengah keadaan digital sekarang, banyak sekali terjadi kejahatan siber di masyarakat. Terlebih lagi ketika masa pandemi sekarang ya Bu, yaitu ketika interaksi semuanya dilaksanakan secara online atau daring. Jadi akhirnya ketika interaksi ini menjadi banyak meningkat di platform daring, akhirnya kejahatan juga turut terjadi di platform ini. Maka dari itu, melalui sosialisasi ini, diharapkan kami dapat memberitahu jenis-jenis kejahatan apa saja yang terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita perlu menyamakan pemahaman terlebih dahulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu mengenai apa itu kejahatan siber. Kalau misalkan dari definisinya, kejahatan siber dapat dipahami sebagai tindakan seseorang ataupun kelompok secara anonim, yang berarti orang ini berpura-pura menjadi orang lain atau tidak menggunakan identitas aslinya, yang menargetkan perangkat, seperti contohnya jaringan internet, komputer, telepon pintar atau handphone, dan lain-lain. Dan dengan melakukan kegiatan ini, mereka bertujuan untuk mencuri data kita, mengubah data, atau menghancurkan data yang ada di perangkat. Nah, dari berbagai jenis kejahatan siber, ada setidaknya 4 secara umum yang kerap kita temui. Yang pertama adalah ransomware, yang kedua adalah pencurian data pribadi, yang ketiga adalah pembobolan data lembaga, dan yang keempat adalah phishing. Tapi khusus untuk sosialisasi kali ini, saya akan berfokus pada 2 jenis kejahatan siber saja yang paling kerap ditemui di masyarakat Indonesia dan barangkali pernah ditemui oleh Bapak Ibu juga. Yaitu yang pertama adalah pencurian data pribadi dan yang kedua adalah dan yang kedua adalah phishing. Nah, apa itu pencurian data pribadi? Pencurian data pribadi adalah kegiatan di mana suatu pihak mengambil data korban melalui perangkat dan jaringan yang digunakan untuk berbagai tindakan kejahatan turunan. Jadi mungkin serupa juga dengan sosialisasi yang pernah saya lakukan sebelumnya di materi keamanan digital. Ketika suatu pihak telah mendapatkan data pribadi kita, pihak ini dapat melakukan berbagai kejahatan lain, seperti contohnya penipuan, penggelapan, pencurian, dan juga pembuatan identitas palsu. Di Indonesia sendiri sebenarnya menjadi salah satu negara yang paling banyak mendapatkan kasus pencurian data tertinggi. Selain karena penduduk Indonesia yang memang banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga karena mungkin literasi digital di tengah masyarakat ini masih menjadi hal yang tidak dipahami secara umum, terlebih lagi di masa pandemi sekarang. Seperti contohnya mungkin di laporan Lokadata yang dapat terlihat di layar, untuk Pulau Jawa dan Bali sendiri pada tahun 2020 mengalami 84.000 kasus jumlah pencurian data. Dan itu juga mungkin kalau misalkan pernah kita lihat di berita, ada beberapa kasus yang seringkali dilihat, seperti contohnya pencurian data pribadi melalui aplikasi pinjol, pencurian data pribadi melalui pengiriman formulir, dan yang lain. Selain itu juga ada beberapa kasus lain yang mungkin juga kerap ditemui sehari-hari. Seperti contohnya yang pernah masuk berita adalah pencurian data pribadi melalui pengguna Facebook dan Instagram. Dan juga beberapa yang mungkin pernah lihat di platform Twitter ya. Mungkin buat mas-mas mbak-mbak yang mungkin main Twitter pernah lihat mungkin salah satu utas atau thread yang populer ini yang menjelaskan cerita bagaimana akhirnya data pribadi yang disebarkan dapat dilacak oleh orang lain. Selain pencurian data pribadi, ada juga jenis kejahatan siber lain, yaitu pembobolan data lembaga.
Dalam hal ini, suatu pihak mengambil data dari suatu lembaga, baik swasta ataupun negara, lalu akhirnya data ini dibocorkan, disebarkan, dan dijual untuk kepentingan tertentu. Seperti contohnya mungkin yang pernah masuk berita juga adanya data-data dari all shop atau online shop, yaitu seperti Lazada, e-commerce, dan lain-lain. Akhirnya data ini disebarkan oleh orang lain. Dan juga masih banyak berita lain lagi. Dan yang terakhir, yang mungkin akan menjadi fokus saya juga dalam sosialisasi kali ini, adalah kejahatan siber yang bernama phishing. Dalam hal ini, phishing merupakan kegiatan di mana anonim atau orang yang palsu dan juga orang yang tidak menggunakan identitas aslinya menyamar menjadi suatu lembaga lalu menghubungi pihak korban untuk menanyakan data sensitif seperti data pribadi, yaitu misalkan contohnya nama, tempat tanggal lahir, nomor NIK, nomor kakak, dan juga nama ibu kandung. Dan ini mungkin sedikit nyambung juga dengan sosialisasi yang pernah saya lakukan sebelumnya ya di materi data pribadi. Dalam hal ini ada seseorang yang menyamar sebagai misalkan contohnya anggota kantor atau atasan di tempat bapak atau ibu bekerja. Dalam hal ini kadang-kadang kita dapat percaya bahwa si penipu ini adalah orang yang asli karena ia memiliki data pribadi mengenai kita. Jadi akhirnya kita berpikir, oh bisa jadi karena ia memiliki data pribadi kita, orang ini adalah orang yang memang benar-benar merupakan bagian dari kantor gitu. Ini yang disebut sebagai phishing. Seperti contohnya mungkin ada yang dapat dilihat di layar, tapi mungkin ini dalam bahasa Inggris ya. Tapi mungkin akan saya terjemahkan coba. Dalam hal ini ada suatu email ini mengatasnamakan pihak dari Facebook. Seperti contohnya, hi, your page has been found to be in violation the Facebook terms of use. Jadi dalam hal ini, email ini menyebutkan bahwa orang yang dikirimkan oleh email telah melakukan pelanggaran. Dan maka dari itu, pihak ini perlu untuk melakukan pengiriman data. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pihak yang mengirimkan email ini bukan berasal dari pihak Facebook, dapat dilihat dari format emailnya dan juga alamat emailnya. Dan dalam hal ini, orang yang menyamar menjadi suatu lembaga resmi akhirnya berharap bahwa orang yang dikirimkan oleh email palsu ini dapat memberikan data pribadi. Maka dari itu, untuk menghindarinya perlu dicek lagi, apakah benar pihak yang telah mengirimkan email ke kita merupakan pihak yang resmi dan dapat dipercayai. Dan mungkin ini salah satu contoh juga yang mungkin Bapak dan Ibu-Ibu pernah ketemu ya ketika di awal masa pandemi kemarin, terutama setelah adanya program prakerja. Jadi ketika adanya tautan baru ini, terkadang suatu pihak dapat menciptakan website atau laman internet yang palsu. Jadi sekilas mungkin terlihat seperti situs ini merupakan suatu situs resmi, apalagi ditambah dengan gambar-gambar atau juga dengan tautan yang mirip dengan tautan aslinya. Seperti bisa dilihat di layar di sebelah kanan ada tulisannya prakerja.vip. Kalau misalkan sekilas kita melihat seperti ini, kan kadang-kadang kita berpikir ya, apakah ini jangan-jangan memang benar website dari pemerintah, dari program prakerja. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, apakah benar kalau misalkan website dari pemerintah menggunakan domain itu mungkin ini ya Bu, kalau misalkan dilihat itu 3 kata di belakang, misalkan .com atau .id atau .org, sedangkan ini menggunakan domain VIP. Padahal sebenarnya kalau misalkan ini benar dari pemerintah, domain yang paling biasanya umum digunakan adalah .com atau mungkin ID atau mungkin GoID. Jadi ketika misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu mendapatkan tautan yang kesannya asing seperti ini, perlu kita cek lagi apakah ini benar datang dari lembaga resmi atau tidak. Karena ketika kita akhirnya mengisi data di situs yang belum jelas ini, bisa jadi data yang kita isi tidak jatuh ke pihak pemerintahan, akan tetapi jatuh di pihak anonim lain yang akhirnya dapat digunakan untuk kejahatan-kejahatan digital. Nah, setelah mengetahui beberapa jenis dari kejahatan digital tadi, saya memiliki beberapa tips nih yang kira-kira dapat digunakan untuk menghindari kejahatan digital tadi, mulai dari phishing, pencurian data pribadi, hingga pembobolan data lembaga. Yang pertama dan yang paling umum adalah coba untuk membuat kata sandi atau password dari media sosial kita dengan susunan yang kompleks. Kalau kadang kita biasanya menggunakan password dengan susunan yang biasa saja. Mungkin kalau misalkan yang saya kerap lihat adalah QWERTY atau susunan di keyboard ya, QWERTY terus 123. Itu mungkin sekilas gampang diingat ya, terutama kalau misalkan kita tidak menggunakan notes atau catatan. Akan tetapi, sayangnya data tersebut merupakan kata sandi yang susunannya mudah untuk ditebak pihak pencuri.
Maka dari itu, saya sangat sarankan untuk membuat data password yang lebih kompleks. Misalkan di passwordnya ada huruf besar dan huruf kecil, atau mungkin ditambahkan dengan angka. Jadi alih-alih misalkan contohnya QWERTY 123, mungkin huruf W dan R-nya bisa dibesarkan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, supaya tidak gampang dibobol ketika akhirnya email atau akun sosial media diketahui oleh pihak lain. Selain itu, ada tips kedua, yaitu backup data. Jadi, file-file yang disimpan di media sosial atau di gawai bisa dibuat cadangannya. Jadi, ketika akhirnya handphone ini mengalami pencurian atau mungkin akhirnya diambil orang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu punya data cadangan supaya bisa digunakan bila akhirnya datanya diambil dari handphone. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mendownload aplikasi atau mungkin file lain hanya dari situs resmi. Karena kadang-kadang kita turut dapat terjebak untuk mendownload itu di aplikasi ilegal. Seperti contohnya mungkin di website prakerja tadi yang sempat saya presentasikan di layar sebelumnya. Hal tersebut makanya kita bisa melihat ada beberapa contoh situs resmi ketika mendownload aplikasi ya. Seperti contohnya kalau untuk aplikasi di handphone sendiri bisa di-download dari Google Play Store, Apple Store, atau mungkin website resmi. Jadi ketika ada aplikasi yang belum memiliki izin resmi, mungkin sepatutnya kita lebih berhati-hati. Apakah ini memang benar dari situs resmi atau mungkin hanya situs yang bersifat palsu dan dapat menyebarluaskan data yang kita isi. Lalu juga mungkin yang sudah sering diketahui adalah jangan lupa untuk menggunakan antivirus di laptopnya. Dan lalu yang terakhir jangan lupa juga untuk mengupdate software atau aplikasi di laptop. Karena sewaktu-waktu software kerap kali memiliki update di mana ia memperkuat sistem pertahanannya. Dan di sini mungkin ada baiknya kita turut mengikuti update tersebut. Dan untuk tips yang lain mungkin yang pernah dilihat juga di aplikasi handphone ataupun di aplikasi di komputer adalah menggunakan two-factor authentication. Jadi ketika kita memasukkan data password atau sandi kita ketika kita ingin masuk media sosial, kita bisa menggunakan tidak hanya melalui satu cara. Jadi kita melakukan SMS dan sekaligus memasukkan password. Jadi hal ini dapat digunakan untuk cara cadangan. Jadi siapa tahu suatu saat ada orang yang mendapatkan password kita. Ketika orang ini mendapatkan password kita, dia tidak dapat begitu saja masuk ke media sosial kita. Karena ketika ingin masuk, kita harus melakukan 2 kali metode pemasukan data. Yang pertama melalui password, dan yang kedua melalui SMS, yaitu yang ini disebut sebagai two-factor authentication. Lalu yang kedua, dan yang paling penting juga, jangan memberikan informasi sensitif kepada siapapun, kecuali pihak ini sudah dapat dipercaya. Beberapa data sensitif ini diantaranya yaitu adalah informasi pribadi, seperti contohnya yang mungkin saya sudah sebutkan tadi sebelumnya ya, mengenai nomor KK, nomor NIK, dan data-data lain. Lalu jangan lupa juga untuk merahasiakan password, PIN, dan kode OTP dari aplikasi yang kerap digunakan. Dan juga untuk tips lain, ada hindari penggunaan dari Wi-Fi publik. Karena Wi-Fi publik ini belum tentu aman untuk digunakan. Karena Wi-Fi publik sebenarnya dapat turut diakses oleh si pengguna Wi-Fi. Jadi seperti contohnya mungkin suatu saat saya menggunakan Wi-Fi publik. Dan ketika saya menggunakan Wi-Fi publik ini, saya melakukan suatu transaksi elektronik. Bisa saja pihak yang sedang mengakses Wi-Fi saya ini atau pemiliknya dapat turut mengetahui data yang telah saya gunakan. Dan maka dari itu akhirnya data ini dapat digunakan untuk berbagai kejahatan digital. Dan yang terakhir, selalu waspada pada link atau attachment yang diterima. Ketika kita mendapatkan suatu link dari website atau internet, sebaiknya kita lihat dahulu apakah benar website ini merupakan website resmi dari suatu lembaga atau dari suatu instansi, ataukah jangan-jangan website yang kita sedang akses ini merupakan website palsu yang bisa saja ketika kita mengisi datanya, data-data yang kita isi tersebut bukannya masuk ke dalam instansi resmi, tapi justru masuk ke komputer seseorang. Nah, bisa jadi ketika kita telah melakukan berbagai langkah tersebut, kita bisa saja dalam tanda kutip ya, Bapak Ibu, kecolongan. Jadi kita udah mencoba bagaimana nih ceritanya kalau misalkan kita udah bikin password yang susah, kita udah bikin menghindari Wi-Fi publik, tapi tiba-tiba ternyata password kita tetap diretas oleh pihak lain. Jadi dari kalau misalkan kita mengalami skenario ini, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa coba untuk menyetel ulang password. Jadi ketika ada seseorang yang sudah tahu mengetahui password kita, kita bisa langsung cepat-cepat mengganti. Agar kalau mereka ingin menggunakan
akun media sosial kita lagi, mereka tidak bisa langsung masuk begitu saja karena kita sudah lebih dulu mengganti passwordnya. Lalu yang kedua, ketika kita akhirnya mengalami peretasan atau hacking, jangan lupa untuk memberitahu orang-orang terdekat bila akun kita sudah diretas. Hal tersebut perlu dilakukan agar orang-orang lain mengetahui kalau misalkan akun yang sedang kita miliki itu sedang tidak dipegang oleh kita, tapi justru dipegang oleh pihak penipu yang sudah mengambil alih akun kita. Karena kerap kali kalau misalkan kita lihat berbagai kasus yang pernah terjadi di internet atau mungkin di sekitar kita, banyak orang menyamar menjadi orang lain. Hal tersebut bisa dilakukan karena ia sedang memegang akun media sosialnya. Seperti contohnya mungkin apakah pernah bapak-bapak ibu-ibu pernah mendapatkan pesan pribadi dari teman yang bilang kalau misalkan tiba-tiba mereka membutuhkan kiriman biaya untuk hutang atau mungkin pinjaman. Bisa saja sebenarnya orang yang mengirim pesan tersebut bukan teman atau keluarga bapak-bapak atau ibu-ibu. Bisa jadi akun dari teman-teman itu sudah diretas oleh orang lain dan akhirnya digunakan untuk pura-pura dan mencoba untuk mereka mengirimkan uang ke rekening si penipu ini. Maka dari itu, ketika kita akunnya diretas, jangan lupa untuk diberitahu ya, agar tidak ada orang lain yang jatuh sebagai korban. Lalu yang terakhir, misalkan ketika akun yang diretas itu merupakan akun dari lembaga resmi, seperti contohnya mungkin PIN dari ATM bank, atau mungkin password dari media sosial, bisa saja langsung hubungi perusahaan penyedia akun layanan tersebut, agar akun yang sudah diretas ini atau dihack dapat segera diblokir, sehingga tidak dapat digunakan untuk menipu orang lain, begitu. Dan terakhir ini mungkin untuk tips yang paling umum juga, mungkin ada beberapa tipe password yang paling sering digunakan ya. Dan saya juga sering banget ini kalau misalkan saya tanya ke bapak saya atau mungkin keluarga di RT RW, kadang-kadang mereka menggunakan password yang sederhana, seperti contohnya 123456678, atau mungkin justru password, atau mungkin justru tepat tanggal lahir, dan lain-lain. Mungkin sebenarnya untuk menggunakan password ini cukup mudah ya, karena mungkin kita mungkin udah nggak selalu bisa ingat kata-kata sandi kita, jadi akhirnya membuat sandi yang sederhana. Nah, tetapi kalau misalkan kita membuat kata sandi yang sederhana, kata sandi tersebut sangat rawan untuk dibobol pihak lain, karena sangat gampang ditebak. Jadi kalau misalkan umpamakan saya adalah pihak penipu nih bapak-bapak ibu-ibu, terus lalu saya mendapatkan akun media sosial dari yang lainnya, saya bisa saja asal memasukkan password di bawah, seperti contohnya 123456678, lalu akhirnya memasukkan ke akun-akun media sosial yang sudah saya dapatkan. Kalau misalkan password-password ini adalah password yang digunakan, bisa saja saya langsung bisa mengakses akun media sosialnya. Maka dari itu, saya sangat menyarankan untuk membuat password yang lebih kompleks. Seperti contohnya mungkin alih-alih hanya tanggal lahir, bisa sekaligus dimasukkan tempatnya, tapi kombinasinya diacak lagi. Misalkan contohnya saya membuat password Pacitan 1999. Mungkin huruf P dan C-nya dijadikan huruf besar. Jadi P besar, A kecil, C besar, I kecil, C kecil, A kecil, T kecil, I kecil, N kecil, lalu baru 1999. Supaya ketika akhirnya ada pihak lain yang meretas akun saya, akun ini tidak bisa langsung masuk ke dalam media sosialnya karena tidak dapat mengetahui password dari kita. Baik, sekian materi dari saya. Semoga paparan-paparan mengenai jenis-jenis kejahatan siber dan juga tips untuk menghindarinya dapat membuat bapak-bapak dan ibu-ibu atau mas-mbak yang menyaksikan sosialisasi ini lebih paham mengenai kejahatan digital. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika memasuki masa globalisasi ini dan juga terlebih lagi ketika masa pandemi ya, di mana semua aktivitas dilaksanakan melalui platform digital, banyak sekali kejahatan-kejahatan siber akhirnya meningkat. Dan maka dari itu, saya dan juga kami dari pihak tim meyakini bahwa perlu untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai jenis-jenis kejahatan baru ini, agar dapat terhindar, tidak hanya dari kita yang terhindar dari kejahatan siber, namun juga orang-orang terdekat yang bisa jadi percaya ketika ada orang pihak palsu yang telah berhasil meretas data kita. Maka dari itu, untuk menghindari kasus-kasus tersebut, bisa langsung saja terapkan beberapa langkah yang sudah sempat dijelaskan. Baik, akhir kata,
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang telah mengikuti sosialisasi ini. Bila sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa saja langsung hubungi nomor yang tercantum di chat WhatsApp, yaitu nomor saya pribadi. Barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu ingin langsung untuk berkonsultasi mungkin, atau mungkin bertanya ketika mendapatkan kasus-kasus yang pernah saya jelaskan ketika sosialisasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.